Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih. We're on a mission to conquer the world, taking a call to speak of your love. Still moving forward, we're not looking back. We will rise, we will rise. Cering. Shalom, Sasi. Ketemu lagi di sesi KTMBS kita minggu ini di KTMBS Kupas tuntas. Masalahmu bersama SLC. Yeay, jadi minggu ini kita kedatangan MC baru lagi teman-teman. Kita MC lama baru ya. dua sekaligus teman-teman. Jadi ada dua orang yang sangat-sangat sulit untuk diundang karena mereka adalah orang-orang sibuk. Sibuk sekali. Kaum milenial yang sangat-sangat sibuk guys. Yang satu mahasiswa baru, yang satunya adalah mahasiswa Anak siswa sekolah. SMA tingkat akhir kayak gitu ya. Tapi puji Tuhannya kita bisa mengundang mereka ke sini dan kita akan Kayak berasa spesial ya. iya, spesial banget ini KTMBS kita hari ini. Jadi kita akan kupas tuntas
ada apakah di antara mereka? Bukan. Ada hubungan apa di balik mereka? Bukan. Tetot. Terus bahas apa nih? Oh iya. Bahas sesuai Kemarin dengan itu ya polling di Instagram. Nah, di Instagram kita udah ada polling tentang tema yang akan kita bahas minggu ini kan ya. Yap. Ada beberapa tema dan ternyata polling terbanyak jatuh kepada Ya. kekecewaan dan sakit hati. Alright. Jadi tentang kekecewaan dan sakit hati nih ya. Kayaknya ini banyak teman-teman di luar sana yang menonton, mungkin teman-teman SOC yang sedang mengalami kekecewaan gitu ya, lagi sakit Sakit hati hati. kayaknya nih ya. Sedih. Sedih gitu. Mungkin teman-teman mau cerita, nggak apa-apa, cerita aja, tulis di komen ya. Iya. Cerita di Cerita komen. aja. Kalau malu PC. Cerita di komen gitu ya. Tapi menurut kalian nih, menurut Nathan sama Ya. Terry nih, kekecewaan dan sakit hati itu beda apa enggak sih? Dari siapa Beda. dulu? Sup- Dari tadi dulu. Iya tadi mau bilang, tadi mau Oh, bilang. gitu dah, Berbeda. ya, Kenapa? beda. Kenapa? Apa bedanya? Jadi menurutku kecewaan itu adalah perasaan, menurutku ya, Iya. perasaan marah yang tidak bisa diungkapkan, jadi disimpan dalam hati, jadi kependem kayak gitu. Kalau kecewa, kalau sakit hati itu awal dari kekecewaan, jadi kecewa terus, akhirnya dipendam terus, akhirnya Sakit sakit hati. hati. Kayak gitu. Oke, kalau menurut Nathan? Menurut aku berbeda berhubungan. Beda tapi Beda berhubungan. Oke. Ya. Beda tapi berhubungan. Kecewa itu suatu harapan diri kita yang tidak tersampaikan lalu menimbulkan kekecewaan. Kalau sakit hati itu bisa terjadi karena perkataan orang, tindakan orang yang bisa membuat kita sakit hati. Oh, Kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalnya tadi dari jawaban Terry maupun Nathan itu sebenarnya dua-duanya adalah salah teman-teman. Enggak. Benar semua teman-teman. Jadi jawabannya benar semua. Karena mereka adalah anak-anak yang pintar, puji Tuhan. Yeay, tepuk tangan buat Nathan dan Terry. Jadi sebenarnya kekecewaan dan sakit hati itu kita beralih ke awal mulanya aja ya. Kekecewaan dan sakit hati sendiri itu adalah sebuah perasaan. Benar kan ya? Yap. Setiap orang pasti punya perasaan. Bisa perasaan kecewa, perasaan sedih, bahagia. Itu pokoknya kita tuh pasti beriringan dengan perasaan kan ya. Setiap aktivitas kita tuh pasti diiringi dengan perasaan. Misalnya kita lagi makan gitu berarti ada rasa lapar kayak gitu kan. Kalau misalnya kita udah berhenti makan berarti ada rasa kenyang. Betul, pinter sekali anak cigu ya. Nah, kembali lagi, perasaan itu karena setiap manusia punya perasaan, tugas kita adalah nggak boleh dikendalikan oleh perasaan itu. Yap. Jadi bukan perasaan yang mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan perasaan. Oke. Jadi itu adalah kunci utama dulu hari ini adalah kita yang mengendalikan Dicatat. perasaan kayak gitu ya. Kita yang mengendalikan perasaan. Oke? Udah dicatat di sini. Oke, Ya. sudah. Nanti aku kasih di sini notes. Itu dari awal sampai akhir kita yang mengendalikan perasaan. Nah, tadi soal kekecewaan dan sakit hati. Katanya Nathan sama Terry kan beda nih ya, tapi berhubungan kayak gitu. Sebenarnya kalau menurut aku pun sama sebenarnya teman-teman. Kalau misalnya gabungan dari Terry dan Nathan ya, jadi kesimpulannya ya. Kalau misalnya kekecewaan itu ya jangan dilihat, jangan dilihatin gitu dong. Jadi kalau misalnya kekecewaan tadi kata Nathan adalah harapan yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kayak gitu kan ya. Nah menurut aku kekecewaan adalah ekspektasi yang tidak sesuai dengan realitanya. Ekspektasi yang tidak ya pokoknya ya itulah ya, tidak sesuai sama realita apa yang ada. Kita udah berekspektasi tinggi-tinggi ternyata tapi realitanya ya ternyata realitanya nol kayak gitu kan. Jadi emang dunia maya Indah realitanya. Ya itu kalau saya sama kaum milenial harus. Nah, itu tentang kekecewaan, ekspektasi tidak sesuai dengan realitanya ya. Kalau misalnya sakit hati sendiri itu sebenarnya itu aku punya perumpamaan nih teman-teman.
sakit hati itu sebenarnya bukan keadaan, tapi adalah sebuah apa yo? Sebuah dia aku punya sebuah cendol. Iya, sebuah cendol. Bukan ini dawet. Cendol dawet. Jadi aku punya perumpamaan ya. Ini isinya contohnya ya. Ini bukan racun teman-teman, tapi ini aku umpamain ini isinya racun ya, racun. Ya. Terus habis itu Nathan tahu kalau misalnya isinya ini tuh racun. Nah, tapi kan terserah Nathan dong, dia mau nerima apa enggak. Padahal dia tahu ini isinya racun gitu. Nah, itulah aku umpamain ini misalnya sakit hati. Jadi tergantung sama Nathan mau nerima apa enggak. Jadi menurut aku sakit hati itu adalah keputusan orang buat sakit hati atau enggak, kayak gitu. Udah aku taruh dulu dawatnya punya orang. Terus abis itu, nah dalam Ayub 5 ayat 2, bener gak sih? Iya, Yep. Ayub 5 ayat 2. Apa tahan bunyinya? Bentar, aku bawa kitab dulu teman-teman. Harus ada gitu. Nah, dalam Ayub 5 ayat 2 itu Tuhan berkata kalau misalnya keputusan buat sakit hati itulah keputusan orang bodoh, teman-teman. Nah, ayatnya biar nanti dibacain Nathan ya. Ya, jadi Keputusan ini ya orang bodoh. teman-teman ya. Ya. Ayatnya di Ayub 5 Ayub 5 ayat dua. yang kedua. Bacain. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau misalnya sakit hati adalah keputusan orang Bodoh. Kalian kok kayak itu banget ya, kayak siswa banget. Emang kan siswa ya? Iya, siswa. Kita tuh siswa. Iya. Nah, kalau misalnya tentang kekecewaan sama sakit hati nih, dari Nathan sama Terry, ada pengalaman gak sih ngalamin kecewaan sama sakit hati kayak gitu sama orang atau sama siapa kayak Iya, gitu? bisa. Dari siapa Dari dulu? saudari. Shoot. Boy first. Boy Enggak, first. Enggak. Ya, silakan. Duh, Silakan. Cik. Kalau aku kecewa. Kecewa karena nggak bisa masuk universitas yang aku inginin. Negeri. Itu nggak bisa. Itu kecewa itu teman-teman. Itu kecewa yang aku alamin. Sakit hati karena orang yang aku sayang, pokoknya orang yang terspesial di hidup aku, Pena. Siapa tuh? mengambil sebuah keputusan yang terlalu cepat dan mungkin salah pada saat itu. Itu yang buat aku sakit hati, teman-teman. Terus sampai sekarang masih sakit hati nggak? Puji Tuhan, aku udah melupakan semua, sudah memaafkan, dan Tuhan sudah menolong aku untuk aku bisa lepas dari sakit hati dan kepahitan Dan kekecewaan. dan kekecewaan pada orang itu lain tadi. gitu ya. Betul. Ya dari Apa sih? Apa sih? Gak jelas ya. Saling beraktif. Dari saudari Terry. Iya, Terry silakan. Ya. Ya. Udah selesai. Sen banget ya. Ya. Kalau kecewa sama diri sendiri mungkin lumayan sering. Wah sama sih berarti. Enggak. Kok jadi Gak curhat? usah sama-samain. Ya, makanya. Tapi ya bener. Ya pokoknya ya sering lah kayak gitu kan. Karena mungkin Ya. aku belum bisa menjadi orang yang seperti yang aku ingini. Itu biasanya tuh kayak kecewa gitu. Kenapa sih aku nggak bisa seperti yang aku inginin sendiri kayak gitu kan. Itu kecewa yang pertama di sendiri. Terus kecewa yang kedua tuh kecewa sama teman aku sih. Dari perkataannya, terus kayak sindir-sindir, kalian tahu sindir-sindir gitu. Sindir-sindirnya yang menurutku itu bukan seperti yang aku lakukan, tapi dia kayak melebih-lebihkan, itu membuat kecewa dan membuat kayak mikir gitu. Emang aku kayak gitu yang kayak gitu kan, jadi kayak ngerasain kecewa sih sama dia kayak gitu. Jadi campuran kayak kecewa sama dia dan kecewa sama diri sendiri. Iya. Apakah aku bener gitu? sih Masa kayak sih gitu? aku kayak gitu ya? Iya. Oke. Ada lagi yang mau cerita tentang kecewa dan sakit hati mungkin? Mungkin Mbak Dian. Ya mungkin Badian. Pengalaman Badian. Mungkin teman-teman di rumah. Kalau misalnya tadi dari cerita Terry maupun Nathan ya, dapat disimpulin kalau misalnya kekecewaan ataupun sakit hati itu bisa terjadi kapan saja, dengan siapa saja,
dan Iya, betul. gimana saja, pokoknya itulah pokoknya ya. Karena every single thing in your life itu bisa membuat kecewa Kamu kayak kecewa. gitu kan ya. Manusia bisa buat kecewa. Situasimu sekarang juga bisa bikin kamu kecewa. Kayak gitu kan. Iya. Nah, kalau misalnya tentang sakit hati pun kayak gitu kan. Sikap orang, kata-kata orang terhadap kita, terus tindakan orang sama kita, ataupun harapan kita yang gak terwujud, harapan kita kepada seseorang yang tidak terwujudkan kayak gitu, itu bakal bikin kita juga sakit hati kan kayak gitu. Jadi pasti dari kalian semua di sini pernah ngalamin itu. Karena menurut aku itu wajar banget. Itu manusiawi banget teman-teman buat merasa kecewa kayak gitu kan. Cuma tugas kita adalah kembali lagi ke awal adalah tidak dikendalikan oleh perasaan. Karena balik lagi kecewa dan sakit hati adalah perasaan kan ya teman-teman. Nah, kalau pengalamanku sendiri sebenarnya tentang kekecewaan dan sakit hati, sebenarnya kalau sampai sakit hati banget gitu, puji Tuhannya aku belum pernah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak sakit hatinya kayak sampai sekarang aku masih mengingat dan belum memaafkan dia gitu, sama kayak Nathan, aku tipe orang yang gampang Mudah melupakan dan memaafkan. kayak gitu kan, ya. gampang tersakiti tapi gampang melupakan. Kayak gitu, wujudnya kayak gitu. Jadi aku lebih ke kecewa sama diri aku sendiri sih, kayak aku kecewa sama kenapa sifatku kayak gitu, kenapa aku nggak bisa kayak gitu, kenapa aku selalu mikirin orang lain tapi aku tidak memikirkan diriku sendiri kayak gitu kan. Jadi kebanyakan kayak gitu sih, cuma ya puji Tuhannya sekarang aku udah mulai belajar buat memaafkan diriku sendiri, kayak udah mulai menghargai diriku sendiri kayak gitu. Karena aku berpikir kayak buang-buang waktu gitu loh teman-teman buat kayak memikirkan kecewa sama sakit hati yang ada dalam diri aku kayak gitu. Mending aku bikin buat pelayanan kayak, atau buat donasi kayak apa kayak gitu kan, untuk mencari bakat baru kayak gitu kan. Mending kayak gitu, berguna banget gitu daripada mikirin kekecewaan dan sakit hati yang kita punya kayak gitu sih. Kalau aku kayak gitu. Nah, dari Nathan sama Terry nih, menurut kalian penyebab kecewa dan sakit hati itu apa sih? Kayaknya tadi udah sempet disinggung-singgung dikit sih ya. Kalau dari siapa dulu? Terry. Penyebab sakit hati. Kalau dari kamu sih, kalau misalnya penyebab sakit hati dan kekecewaan tuh banyak faktor sih kalau menurut aku. Ada kayak perkataan orang, terus kayak sikap orang ke kita kayak gimana kayak gitu. Terus ya mungkin pikiran orang juga bisa buat kita kecewa sih kalau misalnya kita tahu kayak gitu sih. Banyak sih sebenarnya. Ya pokok dari itu. Kalau Nathan? Sama sih. Sama. Perkataan orang dan tindakan orang itu pas. Kebanyakan emang orang lain ya. Iya. Ya enggak juga sih. Diri sendiri juga. Iya, diri sendiri kadang juga. banyak. Soalnya belum bisa ngatur kayak gitu. Tapi kalian sering gak sih kecewa sama orang lain gitu? Kalau kecewa pasti sering. Tapi balik ke itu tadi, perasaan itu bukan yang mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan perasaan. Jadi kita mau ngambil kecewa itu dipendam atau kita tolak gitu. Kita yang ngambil keputusan kayak gitu. Kalau misalnya kita mau kecewa terus sama mereka, akhirnya kan jadinya kepahitan, jadinya benci sama mereka kayak gitu. Kalau misalnya kita gak mau ambil pusing setiap tindakan mereka, ya udah anggap aja mereka itu mungkin belum kenal kita secara dalam kayak gitu kan. Akhirnya ya udahlah gak apa-apa, mungkin dia belum kenal kita. Maafkan, melupakan, itu bisa mengobati kekecewaan sih. Ya bener banget teman-teman. Penyebab kayaknya iya sih, tadi sempet aku jelasin juga kan, penyebabnya tuh banyak banget. Tadi udah sebutin Terry, sebutin Nathan, bisa dari manusia, dari orang lain, ya itu tadi kata-kata, sikap, tindakan gitu kan, ataupun dari situasi kita saat ini, apa yang sedang kita alami saat ini mungkin ya, kan misalnya kecewa kayak kuliah tadi, ataupun tentang ya itulah pokoknya tentang ekspektasi tidak sesuai dengan realita tadi tuh bisa membuat kekecewaan, dan hasilnya atau akibatnya itu sebenarnya fatal banget teman-teman. Ya, kalau misalnya kekecewaan ditambah dengan kekecewaan kayak gitu bisa menyebabkan tawar hati, kepahitan. Terus abis itu akhirnya kita berhenti berharap dan akhirnya kita bisa kehilangan iman kita teman-teman. Dan itulah bahayanya kalau misalnya
tadi kata Terry yang kekecewaan kalian pendem terus akhirnya numpuk terus akhirnya ya itu tadi akhirnya bisa kehilangan iman teman-teman. Jadi sebenarnya apa sih tujuan kita bahas tema tentang kekecewaan dan sakit hati sebenarnya buat bekal buat teman-teman ya, buat Terry, buat Nathan kayak gitu. Kalau misalnya kekecewaan dan sakit hati itu sebenarnya keputusan kita teman-teman. Jadi kayak kita mau ambil apa enggak kayak gitu kan. Kalau misalnya kita mau tolak ya udah gitu kan, udah selesai kayak gitu dan enggak merasakan kecewaan dan sakit hati sampai kita bisa kehilangan iman kayak gitu. Apalagi mungkin teman-teman di rumah pernah kecewa sama Tuhan kayak gitu kan. Terry pernah enggak kecewa sama Tuhan? Jangan. Kalau Nathan pernah enggak? Aku kemarin karena itu tadi kuliahku tadi. Ketika aku berdoa sama Tuhan, Tuhan aku harus masuk kuliah di mana? Dan Tuhan tuh emang gimana ya? Terlalu baik gitu loh. Ngasih tandanya itu bukan di waktu yang aku inginin, tapi di waktu yang benar-benar Tuhan udah siapin. Jadi aku minta di awal-awal aku setelah tahu pemberitahuan dari lulus jalur corona, aku tuh udah berdoa, Tuhan aku masuk kuliah mana? Aku nggak tahu. Nah di situ Tuhan udah ngasih tanda-tanda teman-teman. Tuhan kayak be aja gitu loh. Ya udahlah, kayak dijalanin dulu gitu loh, hidup aku jalan lurus aja gitu. Ternyata kayak nggak ada tanda-tanda kayak nggak ada tanda-tanda dari Tuhan. Tapi ternyata di balik itu semua, di waktu yang tepat Tuhan ngasih. Sebenarnya banyak banget Gitu, teman-teman kasus-kasus kayak Nathan ini. Karena aku lihat pengalamanku sendiri, kayak lihat orang-orang di orang-orang Kristen padahal mereka malah kayak berpikir kayak misalnya ngelihat teman-temannya orang Kristen juga sama-sama orang Kristen kayak padahal aku yang sering pelayanan, aku yang sering berdoa, aku yang setiap hari ibadah kayak gitu. Kenapa kok doaku nggak pernah Tuhan jawab? Sedangkan dia yang jarang ke gereja, jarang pelayanan kayak gitu, setiap doanya dibales gitu sama Tuhan. Dan itu yang gimana ya? Kalau misalnya dia mengambil keputusan yang salah, ya akhirnya berakibat yang tadi itu, yang bisa kehilangan imannya gitu. Yep. Nah, gimana sih cara mengatasi kekecewaan dan sakit hati? Tadi itu sebenarnya dampak negatifnya. Iya. Dampak negatif ya bisa kehilangan iman kayak gitu kan. Terus tadi itu kayak bisa kepahitan, dendam, terus benci sama orang lain kayak gitu, bisa keinginan berbuat jahat, nekat kayak gitu kan. Karena ketika seseorang merasakan kecewa dan sakit hati itu kayak matanya buta nggak sih? Yep. Ya kayak diburemno gitu wes pokoknya nekat wes tembunuh ya wes bunuh kayak gitu kan. Jadi itu bahayanya kan. Nah, gimana sih? Maaf lagi. Gimana sih cara mengatasi kekecewaan dan sakit hati itu? Kalau dari siapa itu? Dari aku. Tadi kan kamu ada masalah itu tuh. Tadi ada masalah. Gimana sih cara kamu mengatasi gitu? Itu. Karena orang terspesial teman-teman. Aku ngatasinya emang itu berapa tahun teman-teman ya? Aku ngalamin sakit hati itu berapa tahun ya? Lama teman-teman, bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya tadi ketika aku mulai berubah dari yang dulu, aku mulai belajar berdoa, doa pagi, baca firman. Pokoknya lebih mendekatkan sama Tuhan. Di situ aku bisa melepaskan itu semua teman-teman. Udah. Kaget gak sih? Bapak nangis dong. Jadi teman-teman, aku itu tadi berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan buat supaya orang tersebut bisa berubah, bisa aku dikasih kekuatan sama Tuhan, aku mengampuni juga Tuhan mengampuni orang tadi. Jangan itu. nangis. Jangan nangis. Itu teman-teman, aku memaafkan, melupakan. Ya, oke. Itu dari Nathan. Kalau Terry, gimana cara mengatasi tadi kekecewaan dan sakit hati? Kok jadi segmen sedih sih? Jangan dong. Kalau pas kecewa sama diriku sendiri, aku pasti kayak berusaha lah menjadi apa yang aku pingini, berusaha mencapai
goalsku yang aku inginin kayak gitu kan. Kalau diri sendiri, kalau misalnya dengan orang lain tuh kalau masih bisa diselesaikan, klarifikasi lah intinya. Klarifikasi ya, diklarifikasi lah. Emang aku kayak tanya gitu loh, kenapa kayak gini? Apa aku emang kayak gitu kan. Supaya kita juga bisa kayak introspeksi diri, juga bisa ngerti apa sih maunya dia, kok bisa nyakiti perasaan kita yang kayak gitu kan. Iya. Terus juga gak lupa berdoa buat orang-orang yang menyakiti kita, baik sengaja maupun gak sengaja itu tetap berdoa kayak gitu. Dan pasti Tuhan berikan hati kita hati yang mengampuni, hati yang memaafkan. Amin. Enak. Oke, selesai juga loh. Kalau dari aku teman-teman ada beberapa pesan dari aku ya. Cara mengatasi, sebenarnya ini aku melakukan riset guys. Nah, riset dari beberapa hamba Tuhan. Hamba Tuhan di YouTube. Jadi aku ngeringkes dari firman-firman hamba Tuhan di YouTube tentang kekecewaan dan sakit hati nih teman-teman. Gimana sih cara mengatasi kekecewaan dan sakit hati? Sebenarnya tuh gimana ya, banyak banyak, tapi aku ringkes jadi dikit aja teman-teman biar mudah dipahami dan mudah diterima kayak gitu ya. Amin. Nah, yang pertama adalah yang perlu kalian lakukan adalah ubah fokus kalian. Ngerti gak? Enggak. Ubah fokus kalian. Misalnya di kamera kan ada fokus nih ya. Ada yang difokusin, ada yang nggak fokus kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya buku ini lebih gede aku apa lebih gede buku ini? Lebih gede. Ya lebih gede aku lah ya. Ya aku tahu. Ngomong takut salah. Ngomong takut salah ya kan? Kan lebih gede aku ya teman-teman. Kadang manusia mungkin ya semua manusia sih, kadang manusia itu fokusnya itu ke hal yang kecil ini, bukan ada hal yang besar di balik masalah itu gitu loh. Jadi aku umpamakan ini tuh masalah kita gitu loh. Manusia tuh cuma fokus ke masalahnya yang kecil gitu loh, tanpa sadar kalau misalnya ada Tuhan yang lebih besar daripada masalahnya dia kayak gitu. Dia lebih fokus ke kekecewaan dan sakit hatinya yang mungkin kecil gitu, tapi dia lupa padahal di balik semua itu ada Tuhan yang lebih besar daripada kekecewaan sama sakit hatinya kayak gitu. Jadi saranku itu tetap fokus sama Tuhan teman-teman, fokus sama firman-Nya, fokus sama karya-karya Tuhan dalam hidup kalian, dan fokus pada yang sudah Tuhan lakukan buat kalian, bukan yang akan Tuhan lakukan buat kalian. Karena menurut aku ya itu ya akhirnya nanti kalau misalnya kalian fokus pada yang akan Tuhan lakukan buat hidup kalian, kalian akan berekspektasi tadi itu. Ngerti nggak sih? Paham nggak? Jadi kayak berekspektasi kayak oh Tuhan nanti bakal gini, Tuhan akan gini, Tuhan akan gini. Tapi realitanya enggak kan. Kayak gitu kan jadi bikin kecewa sama Tuhan lagi. Jadi daripada kayak gitu, mending fokus pada apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kalian. Apa yang misalnya, oh puji Tuhan aku kemarin udah dikasih berkat ini, puji Tuhan aku udah dilindungi sama Tuhan, udah disertai kayak gini-gini kayak gitu. Daripada fokus ke yang akan Tuhan berikan kepada kalian. Karena balik lagi Tuhan punya rencana yang baik kan buat hidup kita kayak gitu. Rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan kayak gitu. Jadi udah serahin aja sama Tuhan hari depan, udah hari depan yang penuh harapan. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah pilih untuk bersukacita. Nah, tadi itu balik ke perasaan adalah kita yang mengendalikan kan ya, kita yang milih. Jadi pilihlah untuk bersukacita, jangan pilih buat kecewa teman-teman. Jadi gimana ya, kebanyakan orang-orang tuh ya pilih buat ya membuat pilihan yang salah, tapi emang wajar sih ya, kadang kita juga membuat pilihan yang salah kayak gitu kan. Tapi usahakan pada aku udah ngomong apa sih? Tapi usahakan jadi manusia yang tidak jatuh di lubang yang sama kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah pernah merasakan oh aku milih kecewa, jadi abis ini ya pilih buat bersukacita kayak gitu, jangan pilih buat kecewa kayak gitu. Karena apa tadi yang itu loh, yang tulang tuh sukacita. Aku pikir dulu ya. Yang tulang kering. Ya itulah pokoknya. Ya itulah obat yang manjur. Ya, sukacita adalah obat yang manjur itu ya. Bersukacita adalah obat yang manjur itu lah teman-temannya, itulah. Itu lagu tapi lupa apa ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Top chat. Nah, yang ketiga adalah
Kalau ini khusus buat enggak sih, buat teman-teman yang mungkin merasakan sakit hati kepada orang lain kayak gitu. Misalnya karena kata-kata orang lain, sikap orang lain, tindakan orang lain kayak gitu ya. Balaslah kebaikan dengan Kebaikan. iya bener. Balaslah kejahatan dengan Kebaikan. ternyata masih fokus. Ya. Balaslah kejahatan dengan kebaikan, Kebaikan. teman-teman. Tuhan bilang kan di dalam Roma 12 ayat 17 sampai 18. Di situ Tuhan bilang Balas kalau kebaikan. misalnya balas kejahatan dengan Kebaikan. Nah, jadi yang keempat yang keempat adalah coba memahami orang tersebut. Nah, tadi udah Ini. dijelasin sama Terry kan, kalau misalnya Terry coba memahami temannya dia, kenapa kok dia kayak gitu kan. Nah, kita juga harus belajar teman-teman, di saat kita sakit hati, di saat kita kecewa karena perkataan mereka, karena tindakan mereka, coba pahami apa yang mereka rasakan gitu. Kenapa kok mereka bisa ngomong kasar kayak gitu? Kenapa kok mereka bisa ngomong kenapa mulutnya pahit banget kayak gitu ya. Nah, sebenarnya aku belajar dari firman Tuhan, apa yang keluar dari hati keluar dari mulut. Nah, jadi ngerti gak? Apa yang keluar dari hati keluar dari mulut. Yap. Nah, mungkin kalau misalnya kalau misalnya dia ngomong sesuatu yang pahit kayak gitu ya, mungkin dalam hatinya dia pernah mengalami kepahitan kayak gitu, mungkin dia pernah dikecewakan, mungkin dia pernah sakit hati kayak gitu, makanya nah itu dia ngomong yang kasar-kasar kayak gitu. Jadi coba memahami dan ya memaklumi. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, yang terakhir adalah kata Nathan tadi. Apa tadi Nathan? Tadi adalah mengampuni dan terus menabur kasih buat dia kayak gitu. Terus ampuni dia, terus kasih dia, doakan dia kayak gitu. Karena pasti suatu saat nanti dia bakal berubah kayak gitu. Betul sekali. Nah, ada tokoh Alkitab teman-teman yang menjadi contoh buat aku pribadi dan mungkin bisa jadi berkat buat teman-teman juga kayak gitu. Tokohnya adalah Yusuf. Nah. Tokohnya adalah Yusuf, teman-teman. Teman-teman tahu sendiri cerita Yusuf kayak gimana. Yusuf yang dibuang ke Mesir sama saudara-saudaranya, ya ditelanjangi, dibuang ke sumur, dijual lagi ya ke Mesir kayak gitu. Difitnah. Iya, difitnah kayak gitu kan. Tapi terus dijual ke negeri orang lagi ya. Misalnya patah hati. iya. Tapi akhirnya Yusuf jadi tangan kanannya Raja Firaun kan ya. Nah, tapi sebelumnya itu Yusuf expect gak sih kalau misalnya dia bakal jadi tangan kanannya Firaun? Enggak kan? Kalau misalnya misalnya Terry sama Nathan ke Singapura, kamu bakal expect gak sih jadi presiden atau jadi Perdana Menteri Singapura? Enggak kan? Enggak sama sekali kan? Kayak gitu teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Perbandingannya itu 1:1 juta gak sih? Kayak gitu kan? Yusuf pun aku yakin kayak gitu, dia gak bakal expect kalau misalnya dia bakal jadi tangan kanannya Firaun kayak gitu. Tapi dibalik semua itu, dibalik apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, apa yang dia rasakan, kecewa sama saudara-saudaranya sendiri, yang buang tuh bukan orang lain tapi saudara-saudaranya sendiri gitu loh teman-teman. Tapi Yusuf punya pandangan berbeda kayak gitu. Dia memilih untuk enggak mengambil kekecewaan itu. Caranya adalah dia tahu kalau misalnya dibalik semua itu kekecewaan yang dia alami itu, dibalik itu ada kebaikan Tuhan buat dia. Kayak gitu. Ya. Saat Yusuf jadi tangan kanannya Firaun, Tuhan mempertemukan Yusuf dengan kekecewaannya. Iya nggak sih? Dia dipertemukan sama saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya aja takut gitu sama Yusuf gitu. Aduh, Yusuf dendam gak ya sama kita? Kayak gitu gak sih? Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf mengampuni. Dia malah bilang ke saudara-saudaranya, aku ada di sini tuh ya karena Tuhan kayak gitu loh. Tuhan nyuruh kalian buat ngirim aku buat berada di sini ya buat menyelamatkan kalian juga kan ya, pas itu kan kelaparan kayak gitu, buat menyelamatkan kalian juga. Jadi semuanya itu udah jalan Tuhan gitu loh. Kalau Yusuf bilangnya kayak gitu. Jadi apapun yang ada saat ini, kekecewaan kalian kayak gitu Tuhan pakai buat kebaikan kalian nantinya kayak gitu, teman-teman. Nah, tapi ada juga tokoh Alkitab yang yang memilih kekecewaan itu dan akhirnya mengakhirinya dengan
tidak baik. Ya, tidak baik dan akhirnya tidak, dan hasilnya Siapa juga tuh? berdosa gitu Ya, ya. berdosa. Siapa tuh? Siapa tuh? Tarian cerita guys. Siapa tuh? Ibu pendeta kita. Namanya adalah Ahitofel. Ngerti nggak Ahitofel? Enggak. Siapakah? Siapa tuh? Ahitofel adalah penasehat raja. Benar. Penasehat Raja Daud yang turun menjadi penasehat. Kok turun sih? Maksudnya kan Daud punya anak. Iya. Anaknya bernama Absalom. Setelah Apa nih bingung? Nah, jadi Absalom itu punya penasehat itu adalah Ahitofel. Ahitofel. Terus Terus aku. Nah, terus akhirnya Ahitofel ini kan penasehat raja nih. Nah, Ahitofel tuh kasih 2 nasihat ke Absalom. Yang pertama adalah Absalom tuh disuruh ke gundik-gundik ayahnya. Terus pokoknya di depan orang-orang Israel kayak gitu. Nah, yang kedua itu Ahitofel minta 12.000 pasukan buat mengejar dan membunuh Daud. Nah, yang perintah yang pertama, yang nasihat yang pertama tuh diturutin sama Absalom. Dia beneran gitu karena itu penggenapan firman Tuhan yang Daud, gara-gara Daud melecehkan Batseba, Batseba. ya itu kan Tuhan bilang kalau misalnya istri-istrimu dan keluargamu tuh bakal dipermalukan pokoknya depan orang Israel kayak gitu, dan itu beneran terjadi. Nah, nasihat yang kedua yang Ahitofel minta pasukan itu nggak diturutin sama Absalom, teman-teman. Si Absalom tuh lebih nurut sama siapa? Asahi. Hagai. Bukan, pokoknya sama lebih nurut sama temannya Daud. Sama temannya Daud itu pokoknya, dan akhirnya gara-gara itu sakit hati dan kecewalah si Ahitofel. Terus akhirnya Iya. Ahitofel merasa nasihatnya itu tidak dituruti, tidak dilakukan. Padahal menurutnya dia udah layak dan nasihatnya dia udah baik buat Absalom, tapi tidak dituruti. Akhirnya dia mengambil kekecewaan itu. Ia mengambil sakit hatinya sehingga ia pulang ke rumahnya, menyelesaikan semua urusan rumah tangganya, lalu ia menggantungkan diri. dia memilih bunuh diri, Bunuh teman-teman, karena lebih fokus pada kekecewaan dan sakit Kekecewaannya hatinya kayak gitu. Nah, itu adalah 2 contoh tokoh Alkitab yang gimana mereka cara mengatasinya berbeda dan akhirnya hasilnya pun berbeda ya teman-teman ya. Jadi akhirnya keputusannya untuk kecewa atau sakit hati kita kembalikan ke tangan kalian. Itu keputusan kalian, mau kalian ambil atau enggak, mau kalian kendalikan atau tidak kayak gitu. Jadi intinya kayak gitu sih ya, tentang kekecewaan dan sakit hati kayak gitu. Nah, mungkin sekian Wena. Sudah selesai. Iya, mau lagi. Lanjut. Minggu depan lagi. Jadi sekian mungkin sesi KTMBS kita hari ini tentang kekecewaan dan sakit hati, teman-teman. Aduh, greget lagi. Semoga bisa memberkati teman-teman di rumah. Amin. Dan mungkin bisa menjadi Wena jawaban dari doa-doa kalian mungkin. Amin. Kayak gitu kan. Dan mungkin teman-teman yang pengen curhat-curhat boleh curhat-curhat aja dah. Siapa aja udah. Ke aku, ke Terry, ke Nathan kayak gitu, curhat-curhat aja nggak apa-apa teman-teman. Dan ditunggu polling tema buat minggu depan. Dipilih sesuai hati nurani, sesuai mungkin masalah yang sedang kalian hadapi saat ini kayak gitu teman-teman. Jangan lupa besok ada ibadah umum jam 7 pagi. Ya. Di gereja ini. Di gereja terus udah sih itu doang ya. Sampai jumpa di minggu depan di KTMBS. Kupas tuntas. Masalahmu bersama SOC. God bless you all. Dadah. Bye-bye. Tuhan memberkati. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan
bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya